Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Yudiwati dengan NIM 210603110021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengolahan Limbah Cair Industri Farmasi. Yang pertama yaitu pengertian. Limbah cair industri farmasi merupakan hasil buangan yang dihasilkan selama proses produksi obat-obatan dan produk medis. Limbah ini mencakup sisa-sisa dari pencucian alat laboratorium, sanitasi ruangan, serta pelarut bekas reagen. Limbah cair ini seringkali mengandung bahan berbahaya seperti senyawa kimia beracun, logam berat, dan fenol yang dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Kadar BOD dan COD yang tinggi dalam limbah ini menjadikannya sebagai limbah berbahaya dan beracun atau B3. Selanjutnya yaitu limbah cair farmasi ini merupakan salah satu dari limbah medis berbahaya karena bersifat toksik, flammable, reaktif, dan korosif, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, limbah cair yang dihasilkan ini bersifat beracun, rekalsitran, serta mengandung senyawa organik dan anorganik terlarut. Oleh karena itu, limbah cair industri farmasi memiliki nilai BOD, COD, dan TSS yang tinggi dan dapat menimbulkan risiko bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu parameter kualitas limbah cair industri farmasi. Yang pertama yaitu BOD atau Biological Oxygen Demand, yang merupakan suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurangi atau mendekomposisi bahan organik. Adapun untuk kandungan BO5 pada air buangan industri farmasi adalah 800 mg per liter, sedangkan standar baku mutu BO5 yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan adalah sebesar 100 mg per liter. Adapun ketentuan ini merupakan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014. Selanjutnya yaitu COD. COD merupakan chemical oxygen demand, yang merupakan jumlah oksigen yang diperlukan agar limbah organik yang ada dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Adapun untuk kandungan COD pada air buangan industri farmasi adalah 2.400 mg per liter, sedangkan standar baku mutu COD yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan adalah sebesar 300 mg per liter. Selanjutnya yaitu TSS atau Total Suspension Solid, yang merupakan zat padat bersuspensi yang merupakan padatan yang menjadi sebab terjadinya kekeruhan air. Untuk kandungan TSS pada air buangan industri farmasi adalah 800 mg per liter, sedangkan standar baku mutu TSS yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan adalah sebesar 100 mg per liter. Selanjutnya yaitu total N atau nitrogen total, yang merupakan jumlah atau kadar keseluruhan nitrogen yang terdapat dalam limbah cair. Untuk kandungan nitrogen total pada air buangan industri farmasi adalah 240 mg per liter, sedangkan standar baku mutu nitrogen total yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan adalah sebesar 30 mg per liter. Selanjutnya yaitu fenol, yang merupakan jenis limbah organik yang berasal dari berbagai industri. Untuk kandungan fenol pada air buangan industri farmasi adalah 8 mg per liter, sedangkan standar baku mutu fenol yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan adalah sebesar 1 mg per liter. Selanjutnya yaitu pH atau potensial hidrogen, yang merupakan salah satu parameter kualitas air pada air limbah. Untuk kandungan pH pada air buangan industri farmasi adalah 8, sedangkan standar baku mutu pH yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan adalah sebesar 6-9. Selanjutnya yaitu sumber aktivitas limbah. Industri farmasi dapat menghasilkan limbah cair yang bersumber dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu proses-proses produksi obat.
yang meliputi sintesis bahan aktif, formulasi, dan formulasi produk. Untuk sintesis bahan aktif itu merupakan langkah awal dalam produksi obat, di mana berbagai bahan kimia dicampur dan diproses untuk menghasilkan senyawa farmasi yang diinginkan. Proses ini seringkali menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan berbahaya seperti pelarut organik, residu reagen, dan senyawa toksik lainnya. Kemudian, formulasi produk. Setelah sintesis, langkah selanjutnya adalah formulasi produk, di mana bahan aktif dicampurkan dan eksipien untuk membentuk bentuk sediaan akhir seperti tablet atau sirup. Limbah dari proses ini juga mengandung zat berbahaya dan harus dikelola dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas penelitian dan pengembangan yang meliputi proses pencucian alat produksi dan kegiatan laboratorium. Aktivitas penelitian dan pengembangan atau R&D dalam industri farmasi fokus pada inovasi produk dan proses. R&D seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga dapat menambah kompleksitas dalam pengelolaan limbah. Selanjutnya yaitu sisa produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau dari kegagalan proses, yang pastinya akan menimbulkan banyak limbah. Selanjutnya yaitu penggunaan bahan kimia dalam proses produksi. Penggunaan bahan kimia dalam proses produksi obat sangat beragam, mulai dari bahan aktif hingga eksipien. Banyak dari bahan ini memiliki potensi berbahaya jika tidak dikelola dengan benar. Limbah cair yang dihasilkan seringkali memiliki tingkat POD dan COD yang tinggi, sehingga memerlukan sistem pengolahan yang efektif sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam pengolahan limbah cair industri farmasi. Metodenya yaitu metode aerob anaerob. Kombinasi proses anaerob-aerob itu memberikan konsentrasi biomas yang lebih tinggi dan waktu tinggal yang lebih singkat. Adapun proses biologis aerobik digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban POD dan tidak terlalu besar. Sedangkan proses biologis anaerobik digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD yang sangat tinggi. Adapun anaerobik itu merupakan percobaan yang didahului dengan proses aklimatisasi selama 14 hari. Proses aklimatisasi dilakukan dengan menggunakan air limbah sebanyak 10% hingga 90% secara bertahap dan menggunakan substrat gula. Gula dipilih sebagai substrat karena merupakan karbohidrat terlarut yang siap terdegradasi namun tidak membatasi proses biodegradasi anaerobik. Selanjutnya yaitu proses aerobik. Keluaran dari proses anaerob tadi itu diolah lebih lanjut dengan menggunakan proses aerob. Proses aerob itu sistem aktivitas fluid itu menunjukkan ketidakstabilan pada awal proses pengolahan. Ketidakstabilan dapat disebabkan karena terjadinya fase lab atau masa aklimatisasi mikroorganisme terhadap air limbah. Jadi, setelah diolah dengan anaerobik, itu akan dilanjutkan ke proses aerobik. Adapun eh, yang sebelah kiri sini merupakan ada serangkaian reaktor anaerob-aerob. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama yaitu influen. Limbah cair masuk ke sistem pengolahan. Limbah ini itu biasanya mengandung bahan organik dan senyawa kimia yang perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya yaitu peristaltik pump. Peristaltik pump itu digunakan untuk memindahkan influen ke dalam sistem pengolahan. Pompa ini berfungsi untuk menjaga aliran limbah cair dengan tekanan yang stabil. Selanjutnya ada sludge chamber. Ruang ini berfungsi untuk menampung lumpur sludge yang dihasilkan selama proses pengolahan.
Lumpur ini itu mengandung mikroorganisme yang membantu dalam penguraian bahan organik dalam limbah. Selanjutnya yaitu diffuser. Diffuser adalah alat yang menyebarkan udara ke dalam ruang pengolahan, menciptakan gelembung-gelembung kecil. Proses ini itu meningkatkan oksigen terlarut dalam air yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk memecah bahan organik. Selanjutnya ada clarifier. Setelah proses aerasi, limbah cair itu dialirkan ke clarifier, di mana partikel-partikel padat dan lumpur itu akan mengendap. Terus proses ini itu membagi air bersih efluen dari lumpur lebih berat yang kemudian dapat kembali ke sistem pengolahan limbah cair. Kemudian ini return sludge. Lumpur yang terakumulasi di clarifier itu dikembalikan ke sludge chamber ke sini. Itu prosesnya itu memastikan bahwa mikroorganisme tetap ada dalam sistem untuk menjaga efisiensi pengolahan limbah cair. Nah, selanjutnya yang terakhir ini effluent. Limbah cair yang telah diolah itu akan keluar dari sistem. Effluent ini seharusnya memenuhi standar kualitas sebelum dibuang ke lingkungan atau akan digunakan kembali. Nah, penggabungan proses anaerob aerob itu terbukti efektif menurunkan senyawa chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, dan total suspend solid dibandingkan dengan proses anaerob atau aerob saja. Jadi proses anaerob aerob itu lebih efektif dan lebih baik daripada hanya metodenya anaerob atau aerob saja. Christian Tias dan Vistanti 2016 itu melaporkan hasil uji coba menunjukkan bahwa efisiensi penurunan CO2 total menggunakan teknologi anaerob-aerob itu mencapai 97%. Sementara itu, mereka menggunakan kombinasi lain, yaitu kombinasi anaerob dengan koagulasi, flokulasi, hanya dapat menurunkan CO2 total sebesar 72,53%. Berdasarkan hasil ini, itu kombinasi proses anaerob-aerob itu terbukti menjadi teknologi yang sangat potensial untuk diterapkan dalam pengolahan limbah cair industri farmasi. Selanjutnya itu kesimpulan. Limbah cair industri farmasi itu mengandung senyawa berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dengan karakteristik seperti BOD, COD, dan TSS yang sering melebihi batas yang diizinkan. Sumber utama limbah ini itu berasal dari proses produksi dan formulasi obat. Pengelolaan yang efektif itu merupakan teknologi yang canggih, seperti kombinasi proses anaerobik dan aerobik untuk mengurangi kadar polutan. Penerapan regulasi yang ketat dan teknologi ramah lingkungan sangat penting untuk mencegah pencemaran dan melindungi kesehatan masyarakat. Terima kasih. Eh, Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.